Kenapa masjid itu kok dalam kampung? Kenapa masjid itu kok di situ? Salli ala habibina, salli ala Muhammadin. Surabaya adalah salah satu kota terbesar di Indonesia yang terletak di timur Pulau Jawa. Jemaat Ahmadiyah sudah ada di kota ini jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Keistimewaan cabang Surabaya yang pertama letak masjid atau cabang Surabaya ada di tengah kota, pusat kota, sehingga cabang Surabaya menjadi untuk anggota datang itu dari penjuru Surabaya itu dekat lokasinya. Tempat kegiatannya itu ada di Ring 1 kota Surabaya, jadi letaknya cukup strategis. Kemudian jemaat Surabaya ini juga memiliki warisan dari pendahulu-pendahulunya, yaitu beberapa orang itu terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, atau bisa disebut juga sebagai pahlawan kemerdekaan. Lalu anggota-anggota Surabaya ini juga seperti halnya orang-orang Surabaya umumnya, itu orangnya supel ya, mudah bergaul, luwes, mudah berkenalan dengan orang-orang baru dan cepat beradaptasi, sehingga untuk kita melakukan raptah lalu tablik itu menjadi membuka jalannya lebih mudah. Karena di sini juga banyak pendatang, sehingga rasa welcome rasa untuk bergaulnya juga cepat bergaul, mudah bergaul, terus orangnya juga ramah. Jadi sama pendatang sama yang baru itu ramah. Kalau di Surabaya itu karena di sini kota perdagangan, jadi mayoritas banyaknya ya wirausaha. Banyak juga anggota di sini adalah pegawai, yang mana pegawai di BUMN atau swasta, dan mereka itu kebanyakan pendatang, sehingga tidak mungkin di sini ada periode waktunya lah gitu. Terletak di pusat kota, tidak mengherankan jika banyak anggota jemaat Surabaya adalah para pendatang dari luar daerah. Oleh karenanya, jarak rumah anggota pun berjauhan dengan masjid yang berlokasi di Ring 1 Kota Pahlawan tersebut. Karena anggotanya juga tersebar, maksudnya tidak dekat dengan masjid, dengan cabang. Jadi mungkin yang harus ditingkatkan yaitu mungkin dari ya pengurus kita, mungkin ada silaturahmi atau sering mengunjungi ke anggota-anggota lah. Cuman ya untuk saat ini kan sedang kondisi seperti ini, mungkin belum bisa maksimal. Jadi kita lebih banyaknya dipakai secara online, betul. Yang bisa ditingkatkan itu perkembangan penambahan anggota itu kemungkinan besar, karena peluang-peluang tablik tadi itu bisa dibuka. Potensi-potensi untuk pengembangan jemaat-jemaat baru itu ada. Ahmadiyah hadir di kota Surabaya tidak terlepas dari sosok pemuda asal India yang bernama Abdul Ghaffur. Tepatnya pada tahun 1927. Beliau sangat fundamental masalah agama, masalah jemaat, masalah keimanan. Terus kemudian untuk masalah kejemaatan, saya menyampaikan bahwa kalian semua adalah anak saya. Warisan yang terbesar yang saya berikan sama kalian adalah keimanan kepada jemaat. Adalah warisan terbesar yang saya berikan sama kalian.
Kedua, jemaat atau Ahmadiyah adalah jemaat pengorbanan. Kalau kalian tidak siap untuk berkorban, keluar aja dari jemaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawar Ahmad. Saya insya Allah memasuki umur 70 tahun. Saya lahir di Surabaya tahun 1952 dari seorang bapak, almarhum orang tua saya, Muhammad Abdul Ghafur Punjabi. Beliau orang India pada saat itu, kemudian pindah ke Pakistan. Beliau masuk ke jemaat di bulan Desember tahun 1926. Baiat by hand dengan tangan Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu. Setelah itu beliau pindah eksodus ke Surabaya karena beliau kerja di Surabaya, di Indonesia. Jadi secara teknis jemaat Ahmadiyah masuk di Surabaya otomatis ya per Januari 1927. Masih belum ada anggota jemaat yang orang Indonesia, sama sekali belum ada. Masih abah saya single fighter. Setelah itu beliau mengajak kakaknya, almarhum Abdul Hamid, kakak kandung. Kebetulan juga tabib sama dengan abah saya. Nah, mereka berdua. Ditambah satu orang lagi, misalnya mereka, itu namanya almarhum Bapak Abdul Wahid. Bapak Abdul Wahid dimasukkan dalam jaringan jemaat sebagai sekretaris maupun bendahara karena tidak ada petugas lain yang dikerahkan. Kemudian baru setelah tahun di atas tahun 35 mulai ada pergerakan, ada beberapa orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia yang baiat, yang masuk ke jemaat. Di situ ada beberapa nama yang saya tahu, itu ada Pak almarhum Pak di Kedondong itu almarhum Pak Ibrahim, tapi sudah meninggal lama. Kemudian ada lagi almarhum Raden Sulaiman. Beliau termasuk tokoh yang kemudian menjadi ketua jemaat Surabaya. Sedangkan abah saya sendiri tidak pernah menduduki posisi ketua jemaat karena beliau orang asing. Mulai tahun 48 abah saya diangkat sebagai konsul tidak resmi Kedutaan Besar Pakistan Jakarta sebagai konsul di Surabaya dan Jawa Timur sampai tahun 69. Jadi selama pergerakannya abah saya selalu menyampaikan sama orang-orang yang dia kenal, yang baru dia kenal maupun yang sudah dia kenal, bahwa dia adalah orang Ahmadi, orang jemaat. Dan beliau sama sekali tidak keder terhadap tentangan, terhadap protes dari orang-orang. Ahmadiyah begini-begini, abah saya ketawa. Ahmadiyah kafir, Ahmadiyah. Kamu tahu dari mana, kata abah saya. Beliau ngomong dengan tegas karena beliau orang asing. Dan salah satu dari, ada beberapa hal yang saya kagumi dari almarhum abah saya. Nomor satu, beliau hafiz Quran luar kepala 30 juz. Saya tahu persis itu. Kedua, beliau menguasai 5 bahasa. Jadi beliau sangat dihormati oleh petinggi-petinggi di Surabaya zaman itu, karena abah saya selain menjadi tabib, beliau adalah pekerja sosial keagamaan yang kuat, di mana ada beberapa organisasi abah saya duduk sebagai ketua. Satu, Perserikatan Sosial Umat Islam. Kemudian kedua, Yayasan Sosial Umat Islam. Ketiga, Indian Muslim Association. Keempat, Pakistan League. Berarti ada beberapa organisasi dan semua afiliasinya kepada sosial keagamaan. Di tengah kesibukannya sebagai tabib, beliau menyempatkan berkiprah dalam berbagai organisasi kemasyarakatan di Surabaya. Dedikasi beliau yang tulus dalam organisasi tersebut membuat beliau dalam waktu singkat dipercaya menjadi pucuk pimpinannya. Hampir semua mubalik markazi, maksud saya itu mubalik orang Pakistan yang pernah ke Surabaya, semuanya itu tidur di rumah abah saya. Dan saya menjadi
masesernya, tukang pijetnya. Jadi saya hafal, termasuk situ ada almarhum Pak Abdul Hai, almarhum Pak Said Shah Muhammad, almarhum Pak Imamuddin. Pokoknya semua anggota jemaat, ya apa itu mubalik jemaat Markazi, kenal sama abah saya, dekat sama abah saya, segan sama abah saya, karena abah saya sangat dekat hubungannya dengan khalifah yang kedua, Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu an, dan khalifah yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad. Sangat dekat abah saya. Jadi bisa dibilang hampir tiap bulan itu beliau selalu korespondensi di surat-suratan sama khalifah. Dan khalifah membalasnya tidak lewat sekretaris jenderalnya, tapi ditulis tangan sendiri sama khalifah. Dan itu mata saya sendiri lihat. Asal abah saya terima surat dari Pakistan, dia buka, dia baca surat itu, dia cium, dia panggil saya, beta, ini tulisan tangan khalifah. And I know he's very very proud about it. Beliau sangat bangga dengan itu. Seiring bertambahnya jumlah anggota jemaat, sarana prasarana pun dibangun untuk memenuhi berbagai kegiatan jemaat yang semakin hari semakin banyak. Tadinya Surabaya ini punya 3 masjid. Ada satu yang pertama yang pertama sekali sebetulnya bukan yang di Bubutan. Yang pertama kali masjid di Surabaya itu ada di jalan, di kampung dulu namanya Kandang Sapi. Sekarang jadi namanya Kampung Gundih. Itu masjid pertama. Masjid kedua Bubutan. Masjid ketiga ada di Kampung Kedondong. Itu dikontak langsung, dibawa, dihandle sama almarhum Pak Ibrahim. Kalau di Bubutan murni hampir bilang saya bilang 110% hasil karya tangan dan pikiran dan kantongnya Abdul Ghafur, abah saya. Di Bubutan itu dibangun pada saat pemerintahan Jepang kuasai di Surabaya. Jadi beliau, abah saya tidak menceritakan menguatkan masalah tahun, tetapi prediksi saya antara tahun 43-44. 43 lah. Itu mulai pembangunan. Dan itu pun dibikin karena masjid yang di Kandang Sapi, yang di Kampung Gundi, itu dikuasai Jepang. Semua orang disuruh keluar dari situ sama Jepang. Karena di situ ada penyimpanan tangki-tangki minyak. Jadi untuk persiapan perang waktu itu. Jadi jemaat akhirnya keluar dari sana, tidak punya masjid. Abah saya sedih. Tapi karena beliau waktu itu belum konsul, Pakistan belum berdiri, jadi masih tahun 43-44. Tapi beliau adalah ketua atau pimpinan organisasi-organisasi keagamaan di Surabaya yang dikenal sama pemerintah. Beliau mencari tempat untuk masjid jemaat. Maka dicarilah masjid dapat di Bubutan. Saya kasih cerita ini, dan cerita ini hanya bisa Anda dapatkan dari mulut saya atau mulutnya anaknya Abdul Ghafur. Lain orang tidak tahu. Kenapa masjid itu kok dalam kampung? Kenapa masjid itu kok di situ? Ada ceritanya. Kenapa di belakang bangunan tinggi itu yang di depannya itu bangunan itu pada zaman Belanda sudah ada. Namanya itu Olimo. Olimo itu oli mobil maksudnya. Itu pusat oli Surabaya zaman Belanda. Itu abah saya, karena pada saat itu sudah mulai sekutu, sudah mulai menjatuhkan bom-bom di Surabaya. Akibatnya tokonya abah saya sendiri, tempat kerjanya abah saya di Baliwati itu 3 kali kejatuhan bom. Kemudian abah saya ngambil, ini rumah bangunan besar di depan ini bisa menjadi benteng daripada masjid. Ini mau di bom 100 kali tidak mungkin roboh bangunan. Ternyata memang alhamdulillah sampai sekarang bangunan itu masih kokoh, tidak berubah dasarnya ya, meskipun di depan sudah dipetak-petak. Dulu satu los itu. Dan itu masjid, apa saya cerita, beliau menghadap ke Geminte, pemerintahan Belanda waktu sebelumnya, terus kemudian ke pemerintahan Jepang. Beliau dikasih denah, suruh milih tanah di mana. Beliau pilih yang di Bubutan itu. Dan saat itu beliau memilih itu, tanah itu yang sekarang masjid adalah kebun pisang. Itu berapa kali beliau cerita sama saya, abah saya. Kebun pisang, tidak ada bangunannya. Jadi pembangunan masjid itu berjalan mulai awal tuh berbulan-bulan.
Karena apa? Karena peralatan barang-barang untuk pembangunan maupun dananya, mudah-mudahan Allah mau menerimanya, semua dari kantong abah saya. Belum ada bantuan sama sekali, belum ada dropping dari pusat apa, enggak ada. Tidak ada arsitek, tidak ada pemborong, tidak ada pekerja yang rame-rame, tidak ada. Tidak ada anggota jemaat lain yang kerja di situ, tidak ada. Yang kerja tukang, dan tukangnya satu orang. Jadi tukangnya satu orang, bukan orang jemaat, orang Arab. Karena masa itu namanya orang Indonesia, orang Jawa, tidak ada satupun di kota. Semua pada ngungsi. Semua pada keluar kota, ke pinggir. Abah saya tidak, karena beliau orang asing. Tukang ini orang Arab ini enggak, karena dia orang Arab. Dan tukang bilang butuh kayu. Setelah abah saya itu praktek di tempat kerjanya pagi sampai siang, setelah zuhur, beliau ke galangan beli papan 4 lembar, ditaruh di sepeda, diikat, bawa ke masjid. Dengan kakinya abah saya sendiri ngenjot sepeda. Nanti tukang bilang, "Tuan, butuh pasir." Keluar lagi bawa karung goni, beli pasir, taruh di belakang sepeda. Satu karung kan enggak berani banyak karena enggak bisa, enggak kuat. Bawa naik sepeda. Kalau ngongkosi, katanya abah saya, uangnya nanti banyak, kosnya jadi besar biayanya. Tapi kalau dibawa sendiri kan enggak ada ongkos kirim. Tapi ada satu kisah yang paling menyentuh perasaan saya, yaitu masalah kalau tukangnya bilang, "Tuan, butuh paku." Maka jawaban abah saya pertama kali begitu mendengar itu apa? Subhanallah. Karena pada saat itu zaman perang, paku baru tidak ada. Jadi abah saya beli paku di tukang-tukang bongkar peti-peti. Di daerah Baliwati itu banyak pedagang peti-peti. Beli paku yang dicabuti dari peti-peti. Otomatis pakunya tidak semua lurus, bengkong-bengkong. Dan juga sebagian besar karatan. Yang ada itu. Dan tidak satu ukuran. Ada yang besar, ada yang tanggung, ada yang kecil. Kumpulin sama abah saya, taruh di, dulu tidak ada tas kresek, taruh di kantongan semen. Bukan kantongan semen ukuran yang 40 kilo, bukan kantongan semen kecil. Taruh situ, bawa pulang ke tempat abah saya kerja. Setelah itu direndam. Ini kisah dari abah saya, dan ini saya berani menyampaikan dengan tegas karena abah saya juga menceritakannya tegas dan berkali-kali. Rendam dulu di minyak tanah supaya karatnya hilang selama semalam. Besoknya mulai meluruskan paku. Nah, di sini kisah ini istilahnya ironiknya itu di sini. Ironik dan heroik. Kata abah saya, sudah selesai tutup praktek jam 7, sembahyang Isya, makan malam, mulai abah saya ke belakang. Pakunya yang direndam di minyak tanah dikeringkan, mulai diluruskan. Untuk sebagai pengetahuan, abah saya itu mata sebelah kanan itu plus 7, mata sebelah kiri itu plus 5 waktu itu. Jadi pakai kacamata tebal. Anda bisa bayangin malam-malam betulin paku dengan kondisi mata yang tidak baik. Seringkali jarinya terpukul sama pukul besi. Kamu tahu jawaban abah saya apa? Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Sama nangis beliau. Mungkin sepele ini. Tapi coba Anda bayangin bagaimana susahnya membangun masjid itu. Kalau sudah dapat, sudah dilurusin semua, kata pakunya ya enggak lurus-lurus banget. Baru besoknya dibawa ke tukang. Ini pakunya. Jadi seringkali itu jari telunjuk yang sebelah kiri sampai luka dan bengkak. Mendekati akhir baru orang-orang jemaat yang ngungsi pada datang. Mereka bantu menyelesaikan pembangunan, tapi tidak banyak orang. Mungkin katanya 4-5 orang aja. Tapi itu pun akhir finishing. Jadi bangunan itu awalnya sepertiga tembok, 3/4 papan masjid itu. Dan 1 lantai. Dan ukurannya tidak terlalu besar. Kebetulan di belakang masjid itu, yang di gang di belakangnya masjid, di gang 2, itu di persis belakangnya masjid, itu ada rumah mau dijual. Dibeli sama abah. Tapi karena abah saya orang asing, tidak bisa beli atas nama sendiri, menggunakan nama orang lain. Terus sama abah, orang lain itu disuruh tanda tangan di atas segel, kemudian diurus ke notaris. Rumah itu sama abah diwakafkan ke jemaat. Sekarang jadi rumah misi.
Bulan berlalu, tahun pun berganti. Kini rumah yang dibeli tersebut telah menyatu dengan masjid. Masjid yang terletak di Jalan Bubutan, Kota Surabaya tersebut telah menjadi saksi bagi perkembangan zaman dari masa ke masa. Masjid An-Nur namanya. Sejak berdirinya 60 tahun yang lalu hingga saat ini, masjid yang didominasi warna hijau itu telah menjadi pusat berbagai kegiatan jemaat. Dari tarbiyat, tablik, hingga menjadi pusat kajian lintas iman. Bahkan masjid ini pun sempat mendapat kunjungan dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Jawa Timur di Surabaya. Saya ada rencana untuk berkunjung ke beberapa tempat ibadah seluruh Surabaya untuk melihat bagaimana Surabaya ada. Selain area sholat, tempat lain yang tidak pernah sepi adalah area tablik center. Ya, di tablik center inilah keakraban tercipta. Tapi sadarnya saya itu ketika proses meninggalnya orang tua saya. Jadi selain nomor anggota ada nomor wakaf. Nomor wakaf, terus yang 1/10 ada nomornya lagi. Berarti ada berapa nomor kira-kira kalau semuanya? Kalau semua ya nomor Misalkan anggota. 10 ya anggota. Nomor anggota ini kalau dia wasiat double nomornya, dia jadi nomor wasiat. Kalau wakafino ya nomornya 3. Salah satunya dialog bersama dengan komunitas YIPC atau Youth Interfaith Peacemaker Community. Komunitas yang mewadahi muda-mudi lintas iman yang bergerak di bidang perdamaian. Ya, jadi kalau di Komnas kita kan kita punya nilai-nilai perdamaian yang kita pelajari. Salah satunya juga kayak mengatasi prasangka, di mana biasanya kan kita sering tuh punya prasangka kepada kelompok tertentu, ya kan. Nah, dalam hal ini kita ingin mengikis prasangka tersebut dengan kita dialog langsung. Prasangka dari kecil mungkin ya, dari didikan lingkungan juga bahwasanya Ahmadiyah itu kafir dan sebagainya, ternyata nggak seperti ini gitu. Sehingga juga apa yang saya dapatkan di sini juga meruntuhkan stigma-stigma yang dulu kecil saya itu dapatkan dari orang tua dan juga lingkungan. Pengurus nggak ada gajinya. Kayak Mas Rudi juga nggak digaji? Nggak digaji, enggak. Ini kan Pak belum ikatan dinas. Berarti sama kayak pengurus masjid ya? Maksudnya hitungannya kan kalau pengurus masjid kayak yang di masjid biasa kan ya wis kamu ngurusin masjid aja, nggak ada uang buat kamu, ya wis kayak hikmat ke agama kan. Mungkin yang salah satu yang saya apresiasi dan anggap luar biasa ya ini ya, Ahmadiyah adalah salah satu yang mengamalkan ajaran secara memanusiakan manusia itu lebih tinggi dengan bentuk sosialnya ya, salah satu mendonorkan mata gitu ya. Ya, kalau dari aku sendiri ya, yang benar-benar tarik bahwa itu tadi saling terkoneksinya itu benar-benar kuat ya, maksudnya saling mengetahui. Jadi ketika saya menanyakan, Ustadz kenal dengan Pak ini, oh iya yang di ini. Jadi semuanya benar-benar terkoordinasi dengan baik. Terus kemudian semuanya dilihat sedetail mungkin kayak tadi ketika kita ngobrol sampai sedetail itu, yang biasanya kita tidak terfikirkan ternyata teman-teman Ahmadi itu terorganisir dengan baik. Itu sih yang menurut aku mind blow banget kayak gitu. Ini ajang untuk kita saling mengenal, ajang supaya kita bisa saling mengenal lebih dalam dari sumbernya langsung kayak gitu, nggak dari katanya orang, tapi benar-benar dari sumbernya langsung, dan dari situ kan kita bisa sama-sama saling membangun hubungan yang murni, nggak yang berdasarkan prasangka yang semu dan lain sebagainya. Karena goal kita adalah itu, kita ingin menjadikan Indonesia ini negara yang damai, menciptakan generasi yang damai. Selama ini keberadaan Masjid An-Nur Ahmadiyah ini kebetulan berada di lingkungan kami di RT 4. Selama ini dengan warga pun tidak ada berpengaruh apa-apa, ataupun warga merasa terganggu pun tidak ada. Jadi baik-baik aja selama ini untuk hubungan dengan
eh, warga dari Masjid An-Nur. Selama ini sepengetahuan saya orang-orang Ahmadiyah di Masjid An-Nur ini dan kebetulan berada di RT 4 ini sangat komunikatif sekali. Dan juga saya juga selalu mengharap ada selalu hubungan dengan saya selaku RT. Bila ada kegiatan atau apa selalu juga menghubungi kami sehingga kita tahu dan warga kita juga bisa nerima. Asalkan kan tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban di warga kampung kita ini. An-Nur telah menjadi saksi bisu. Cahayanya seakan tidak pernah padam untuk memancarkan kedamaian dan keberkahan.